Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Nada yang kemarin sudah bertemu dengan Ibu terkait dengan pemeriksaan hipertiroid nih. Nah, kalau ini Mbak Siti sampun sanjang naik jenengan sampun lepas buah ciplukan itu bermanfaat. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih banyak lagi tentang beberapa informasi yang sudah saya ketahui tentang buah ciplukan. Kemarin kan sudah tahu tapi belum mendalam nih tentang buah ciplukan. Jadi ini saya nanti bermaksud untuk melakukan pengajaran bagaimana manfaat buah ciplukan. Kemudian yang kedua adalah pengajaran bagaimana cara mengolah rebusan ataupun cara mengolah merebus daun ciplukan itu seperti apa. Kira-kira Bu Mas Siti bersedia apa mboten nggih? Nggih. Ada teman aku Jadi buah ciplukan ini bermanfaat untuk sebagai obat anti tiroid. Anti tiroid ini anti tiroid yang alami, bukan yang seperti ibu konsumsi yaitu tirozol itu. Kan ibu mengonsumsi tirozol nih. Jadi anti tiroid yaitu menurunkan produksi hormon tiroid atau kadar tiroxin. Jadi hormon tiroid itu seperti kelenjar dalam tubuh yang menyebabkan nanti bengkaknya itu. Jadi buah ciplukan itu kasarannya untuk mengurangi bengkak. Sampai sini sudah paham? Nah, kedua, daun ciplukannya sendiri ini mengandung alkaloid dan tanin. Jadi sebagai antidiuretik, antibakteris dan antioksidan. Antioksidan di sini maksudnya adalah menangkal racun-racun jahat dari luar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah buah ciplukan ini juga dikatakan sebagai si kecil yang berguna karena dari keluarga Physalis angulataling dan dari famili Solanaceae. Physalis angulataling ini nama ilmiahnya gitu. Jadi bermanfaat bagi tanaman obat di Indonesia. Seperti itu. Sebelumnya yang dirasakan Bu Mas itu sekarang sininya bengkak. Kemudian selain bengkak apa lagi? Masih diare? Enggak. Sudah tidak diare. Kemudian apa lagi? Oh sudah seperti itu ya. Sudah. Kemudian nanti akan saya lakukan bagaimana cara proses pembuatan rebusan daun ciplukan. Kira-kira Bu Mas ini bersedia? Iya. Kita langsung saja nih untuk membuat rebusan daun ciplukan. Kita cuci tangan dulu nih. Yang mana Bu? Sabunnya tahu bunting Ibu. Kemudian setelah cuci tangan kita siapkan alat-alatnya dulu. Yang pertama adalah ini panci untuk merebus, kemudian saringan untuk nanti sebagai penyaringnya, kemudian gelas untuk mengukur kadar airnya yaitu 1 sampai 2 gelas, ataupun kalau misalkan daunnya itu banyak berarti 2 sampai 3 gelas. Kemudian nanti sudah ada di sana, kita siapkan kompornya. Kemudian tentunya nanti kita siapkan daun ciplukannya yang nantinya sudah dicuci seperti itu. Tahap selanjutnya adalah nanti kita cuci daun ciplukannya. Kita pilih itu daunnya untuk nanti direbus. Batang dan buahnya bisa dikonsumsi, tapi ini kita rebus sampai benar-benar tersisa 1 gelas, kira-kira sekitar 10 menitan. 10 menitan, nah ini sudah seperti ini hasilnya. Kemudian kita saring menggunakan penyaringan tadi. Ini Bu, jangan plastik saringannya. Oh iya, saringannya diusahakan jangan plastik karena ini juga panas ya.
Jadinya seperti ini. Satu selatan ya Bu, satu gelas. Dan ini dibiarkan dingin dulu. Habis dingin nanti baru bisa dikonsumsi. Kira-kira dari pemasakan ini, Ibu ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Oh, ditanya Apa? nah tentang ini buahnya harus makan yang masak atau matang? Kalau buahnya itu konsumsinya lebih baik yang matang. Seperti itu. Ukuran kira-kira satu hari kita harus makan berapa? Kalau ukuran kira-kira pastinya dalam informasinya itu bukan setiap hari harus mengkonsumsi berapa, tapi setiap hari itu harus ada jam khusus rutin. Hitungannya adalah sekitar minimal 2-3 minggu itu Bu Marsiti mengkonsumsi minuman ini selama 2-3 minggu rutin. 2-3 minggu rutin. Ya rutin. Tapi untuk konsumsinya per hari berapa itu tidak ditentukan. Seperti itu. 1 kali boleh, 2 kali juga boleh, ataupun konsumsinya adalah misalkan sebelum makan atau setelah makan, jadi 3 kali sehari juga boleh. Seperti itu. Kalau misalkan mencegah supaya supaya Bu Marsiti tidak bosan, 1 hari sekali juga tidak apa-apa. Yang penting dalam 2-3 minggu itu rutin konsumsi. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, masih diulangi lagi. Nih, berarti saya konsumsi ini daunnya dulu. Ya. Selama 2-3 minggu. Ya. Rutin. Ya. Untuk buahnya kalau enggak ada ya enggak. Ya, nggak apa-apa. Oh ya, udah. Nah, seperti itu. Terus, dan juga yang perlu diperhatikan adalah makanan-makanan pantangan yang tidak boleh untuk Bu Marsiti dikonsumsi seperti garam dengan kadar yodium tinggi seperti itu dikurangi supaya kita tahu itu progresnya itu seperti apa, lebih optimal seperti itu. Jadi makanan-makanan pantangannya itu dikurangi. Ya. Cuma itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Belum sih. Belum ada ya. Sekian ini pengajaran pembuatan rebusan daun ciplukan dari saya, semoga bermanfaat. Amin. Dan juga ini nanti saya akan beres-beres alatnya, kemudian nanti setelah 2-3 minggu kita evaluasi lagi hasilnya seperti apa Ibu. Gini, ini mulai dihitung dari hari ini ya, dari minggu ini sampai dengan 3 minggu ke depan. Cuma daunnya dulu ya. Ya, daunnya dulu. Konsumsi buahnya pun tidak apa-apa. Konsumsi buahnya tidak apa-apa dibarengi dengan daunnya, karena dari tanaman ciplukan sendiri ini semuanya bagian komponen-komponennya itu bermanfaat. Cuman spesifikasinya atau komponennya itu ada ciri-ciri khusus bermanfaat untuk A, bermanfaat untuk B. Sudah paham ya? Ini untuk mengurangi apa? Hipertiroid. Untuk mengurangi kadar tiroid. Jadi untuk mengurangi istilahnya bengkaknya itu. Ya. Yang mengurangi kadar tiroid supaya tidak begitu bengkak. Ya. Iya. Sudah paham? Sudah. Ya. Ini izin saya. Masing. Apa? Ini kalau daunnya untuk apa? Daunnya ini untuk anti diare, antibakteri, dan antioksidan. Iya. Kalau enggak ada ininya. Ya. Dikombinasikan juga tidak apa-apa. Iya. Masih. Ya. Bereskan alat-alat. Begitu ya Bu. Sudah selesai. Saya izin pamit. Semoga bermanfaat pengajaran yang saya sampaikan. Dan jika ada keluhan seperti misalkan malah tambah diare, malah tambah mual, atau keluhan yang tidak bagus, silahkan bisa menghubungi saya Ibu. Cekap nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula pamit. Waalaikumsalam.